Salam Bapak Ibu, Saudara, dan teman-teman semua yang sudah mendukung perkembangan channel ini. Saya berharap Bapak Ibu dan teman-teman semua dalam keadaan baik dan dilindungi oleh Tuhan. Dan saya juga berdoa untuk Bapak Ibu semua, semoga dilancarkan rezekinya oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Baiklah Bapak Ibu dan teman-teman semua, tanpa berlama-lama, mari kita simak dan mendengarkan bersama diskusi antara Edis TV melawan para polemikus Islam, di mana mereka kepanasan dan ketakutan melihat dan mendengarkan penjelasan dari Edis TV tersebut. Mari kita simak video ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dia selalu ketawa terus. Herman saya. Jadi kita nggak konsentrasi di sini. Ayo. Coba naik yang serius dulu lah. Ayo ya, serius dulu kita. Kita kasih naik ada ini sayang, ini pengikutnya tidak cukup ya, hanya 498 orang. Tapi coba saya kasih naik dulu ya. Munayah Siti, bukan Munaroh ya. Ya, Munayah Siti. Halo Oke, Munayah Siti, saya turunkan dulu ya. Tadi sudah saya naikkan, tetapi Anda tidak membuka kamera Anda. Joni, oke. Oke, terpental. Joni terbental. Kita kasih naik ada... sebentar ya. TDK saya naikin, yang naik malah Gendis. Iya, Gendis. Silahkan nyalakan kamera Anda. Waduh. Maaf Bang, ini tadi saya sih murtadin juga, tapi nggak memenuhi. Follower saya masih sedikit. Maaf. Bisa ini menyalakan kamera bisa. Tapi suara Anda itu ini masih menggema. Suara saya ketika saya bicara kepada Anda balik lagi ke saya, eko, menggema. Iya Bang, gini aja, saya belum siap untuk bersaksi ya. Baik, karena saya kasih turun ini dulu ya. Saya di dalam kamar ya. Maaf ya Bang ya. Nggak apa-apa, besok-besok lain waktu bisa naik. Oke, saya turunkan dulu ya, Gendis ya, saya turunkan. Kalau teman-teman belum siap, jangan mengajukan permintaan naik dulu. Supaya tidak seperti terkesan memaksakan diri, begitu ya. Kita kasih naik ada selfie. Selfie 97. Oke, terpental lagi. Selfie terpental lagi. Kita kasih naik ada Isaya Princess. Isaya Princess Sinwar. Iya, selamat malam Isaya Princess Sinwar. Isaya. Shalom. Oh, shalom. Kristen abang aku. Ya, silakan nyalakan kamera. Bentar ya. Oke, apa yang mau disampaikan Kak Isaya? Aku cuma mau menyampaikan abang, aku senang dengan abang punya abang punya live
sudah lama ngikutin abang kan. Dari mana ini? Saya Sinwar dari mana? Saya dari Medan. Dari Medan. Silakan. Aku orang Kitakaro, Sembiring. Anda Kristen? Kristen? Itu pohon Natal. Iya, pohon Natal kan tidak selalu Kristen. Ada juga Natal-Natalan yang di mall-mall juga ada. Janganlah kayak gitu, kan pohon Natal itu kan abangku, itu dominan itu ke arah ke Kristenan Nasrani. Sebentar, tenang. Ini Anda ini, nama asli Anda siapa ini? Itu nama asliku dalam bahasa Inggris, kalau bahasa Indonesianya Yesaya. Yesaya. Mohon maaf ini, Anda pria atau wanita? Laki-laki bisa, perempuan bisa. Tapi saya no operasi. Saya nggak operasi, Bang. Saya nggak operasi. Ada aja. Ya, silakan. Yang seperti itu Anda cocoknya jadi orang Islam. Oh, ada ayatnya. Di dalam surat An-Nur ayat 31. Laki-laki yang tidak memiliki keinginan terhadap wanita. Mau saya kasih tunjuk? Ada. Apakah di dalam agama Islam membolehkan bencis? Boleh. Di dalam di dalam surat An-Nur ayat 31. Baca ayatnya. Aidis TV kalau ngomong tidak pernah tidak akurat. Ya silakan. Kita kasih naik ada sebentar ya. Wawan Tazi, coba kita kasih naik Wawan. Ini pengikutnya kayaknya belum cukup. Kita kasih Sonia. Ya, Sonia, silahkan nyalakan kamera Anda. Ya, Sonia. Puji Tuhan. Salam Abang Edi. Selamat malam. Shalom, selamat malam. Shalom Abang Edi. Kaget saya. Wih, kayaknya sumringah sekali. Wih, merinding aku. Kenapa merinding? Waduh, mantap. Oke, Sonia. Bang bisakah? Edis. Sebentar. Bang Edis, boleh tanya? Tenang. Bisakah lampu itu menerangi Anda gitu? Karena sedikit gelap bentar. gitu. Coba. Nah, udah kelihatan. Cakep kalau begini. Ya. Ih, mantap. Sonia, saya mau tanya dulu nih. Abang nih. Sonia, Muslimah atau Kristen? Iya, boleh, Bang. Aku dulu pernah dibaptis, Bang, tahun berapa ya? Tahun 2000 berapa? 2010. Sekarang tapi Muslimah aku atau Kristen? bangun, Bang. Enggak, aku sekarang balik lagi ke Kristen. Dulu, maksudnya Bang? gimana? Saya jadi bingung. Coba. Semuanya kan aku Muslim. Tenang. Kita jadi bingung nih. Dulu pernah dibaptis, sekarang maksudnya gimana? Coba jelasin dulu yang tenang. Gimana? Ya, kronologinya begini, Bang. Aku dulu kerja itu di Batam. Terus abis itu Bukan, maksudnya lahir dulu. Orang jangan Kristen. cerita dari tenang. Lahir dari orang Muslim. Oke, lahir sebagai muslimah. Kemudian? Iya. Ya, aku kerja ikut sama orang Kristen, orang Batak. Terus? Ya, sekarang aku percaya lagi gitu. Dulu sempat jatuh lah, ikut lagi sama mereka. Percaya sama kata-kata mereka gitu. Oh, jadi dulu lahir sebagai Islam, masuk Kristen, kemudian masuk Islam lagi, kemudian Kristen lagi. Iya, betul Bang. Oh, tapi Bang boleh nggak dibaptis, Bang? Nggak dibaptis ulang. Oke. Ya, apa yang mau disampaikan, Kak Sonia?
Enggak, aku sekarang ya bersyukurlah, terima kasih banyak. Aku dari dulu udah ngikutin abang, nggak bisa naik terus, tapi sekarang puji Tuhan, aku udah bisa naik sama Bang Edi. Semangat aja lah Bang. Iya. Tapi kalau dari bisa bawa logat-logat, anak-anak aku. kalau logat-logat Cianjur aku bicaranya, orang Sunda. Sunda, sudah Orang Sunda. ketahuan. Coba Cianjur, bahasa Sunda dulu. Coba bahasa Sunda dulu, bahasa Sunda. Badai ke mana, Akang? Badai ke pasar. Bah, badai ke pasar. Ngiring atuh, tiasa ngiring. Iya, orang Sunda asli. Udah lah Bang, Bang Edis nih. Udah ya, makasih banyak Bang. Turunin aja lah. Bye. Oke. Ya, oke, terima kasih. Terima kasih Kak Sonia. Tuhan Yesus berkati ya Bang. Amin, sama-sama. Ya, ternyata banyak ya teman-teman ya. Orang-orang Islam yang meninggalkan agama Islam kemudian jadi Kristen banyak. Makanya teman-teman kalau memang seperti yang saya bilang ya, kalau memang undang-undang penistaan agama itu dihapus dan orang bebas untuk mengutarakan gagasannya, mengutarakan pendapatnya tentang agama, saya sudah pernah bilang dalam waktu 15 tahun maka jumlah orang Islam tinggal 2 orang, yaitu Uncu PI dengan Juma. Kenapa masih ada agama Islam? Karena kalau Anda berbicara tentang agama Islam, Anda nanti dipenjara. Ketika orang sudah mulai speak up berbicara, apa sebenarnya yang terjadi dalam agama Islam? Maka semua akan berbicara mengenai bagaimana dia telah meragukan agama Islam tersebut. Ya, nanti dibilang ujaran kebencian. Itu salah satu bentuk untuk mengebiri, salah satu bentuk untuk membungkam mulut seseorang, yaitu ketika Anda tidak boleh mengutarakan apa yang Anda ketahui tentang agama Islam. Silakan, kalau ada yang ingin membantah itu boleh, silakan. Naik dan bantahlah omongan saya itu. Kita kasih naik ada Ria Yulia. Iya, Ria Yulia. Selamat malam Ria Yulia. Halo? Kenapa banyak sekali malam hari ini yang sinyalnya Bang, jaringan ya? Oke, Ria Yulia, Anda Muslim kah atau Kristen? Oke, baik. Muslim. Maaf ya Ria Yulia ya, perbaiki dulu sinyal Anda. Teman-teman, apa yang terjadi teman-teman? Kenapa orang naik pada macet-macet sinyalnya? Coba ya kalau mau naik sinyal Anda itu harus penuh. Jangan memaksakan diri kalau sinyalnya tidak penuh. Nanti jadi seperti itu. Saya sudah ngomong panjang lebar, Anda baru macet-macet. Ya, Moza Anita. Selamat malam Moza Anita. Malam. Silakan Moza Anita, nyalakan kamera. Ini bagus sinyalnya. Gimana cara? Ya, malam Bang Edis. Selamat malam juga Moza Anita. Ya. Oh, malah silakan nyalakan lagi. Tadi saya kirimkan nyalakan kamera malah. Nyalakan lagi. Udah saya pencet nggak mau. Oke. Oke, ya. Saya tanya dulu nih. Moza ya, Anita, Muslim atau Kristen? Saya aslinya Kristen, lahir pun Kristen, cuma pernah ke sana. Oh, pernah jadi muslimah. Iya, kapan jadi muslimahnya? Tahun 2010 sampai 2016 nikah Kristen kembali. Berarti mualaf gara-gara nikah. Ya, betul. Iya, itu terlalu banyak yang seperti itu gitu. Jadi kita ini di sini sudah menerima berbagai macam seluk-beluk ya, kenapa orang jadi Islam, jadi Kristen, kemudian meninggalkan Islam. Itu banyak yang seperti itu karena pernikahan.
Banyak artis-artis juga begitu. Kalau dia nikah sama Hindu, dia jadi Hindu. Nikah sama Kristen, dia Kristen. Nikah sama Islam, dia Islam. Begitu. Iya. Artinya apa? Biasanya Dia sih menjadi kalau- Islam kah, menjadi biasanya Kristen sih kah? kalau- Bukan. Gini, dia jadi Islam, jadi Kristen, jadi Hindu, jadi Buddha. Bukan karena dia tahu, tapi karena dia ikut-ikutan. Begitu. Dan di channel saya... Benar-benar. Itu memang mohon maaf ya Kak Moza ya, kita kurang tertarik begitu dengan orang-orang yang berpindah agama hanya karena ikut-ikutan atau hanya ke pernikahan. Begitu. Kita di sini, saya di sini selalu mencari orang yang dia itu punya alasan yang benar-benar logis begitu, alasan yang benar-benar dia pahami dan dia mengerti. Karena begini, kalau Anda masuk Islam atau masuk Kristen karena perkawinan atau karena suami atau karena istri, suatu saat suami Anda mengecewakan Anda jadi pindah lagi. Benar. Suatu saat istri Anda mengecewakan Anda jadi pindah lagi. Begitu. Dan yang seperti itu memang mohon maaf saya tidak tertarik begitu. Iya. Memang sih Bang ya, kebanyakan perempuan kita Indonesia ini, apalagi orang kita Kristen, kayaknya pindah agama kalau nggak karena MBA ya, atau harta kali. MBA apa itu MBA? Merit by accident. Oh, married by accident. Jadi tahu saya istilah-istilahnya. Gaul zaman sekarang ya. Oke lah, tapi intinya Anda dari dari Kristen ke Islam terus pindah ke Kristen lagi gitu ya? Ya, tapi saya ada mau nanya ini atau bersaksi sedikit ya. Saya nggak mau jelek-jelekin agama manapun. Menurut saya sih oke-oke aja orang mau meluk apa ya Bang ya. Kenapa saya percaya sama Tuhan saya walaupun saya nggak terlalu tahu soal Alkitab ya. Ketika saya mau mualaf kemarin Bang ya, aneh-aneh saya disuruh. Cara seperti yang sering saya dengar Bang Edis mengucapkan kalau cuci hidung itu. Memang saya alami, saya pun agak heran. Kok gini caranya, kenapa nggak langsung aja udah mandi, diguyur kan bersih. Ngapain pernah cuci sedikit. Nah itu menurut saya ya yang janggal. Tapi ya nggak bisa nikah dua agama di Indonesia. Ya saya nurut aja lah dulu. Terus yang membuat saya tidak terima batin saya ini ada dua hal. Yang pertama ketika dibilang kalau kamu udah pindah agama, dosamu semua sudah dihapuskan. Sudah dihapuskan seluruh dosa-dosamu yang dari kamu kecil. Pokoknya kamu jadi manusia baru. Tapi kamu harus nurut sama suami. Sekiranya pun ibu atau bapak kamu meninggal, kalau suami bilang nggak boleh lihat, kamu harus nurut. Itu saya nggak terima. Masa untuk terakhir kali orang tua saya meninggal, saya nggak boleh lihat. Itu batin saya betul-betul nggak terima. Dan kamu nggak boleh doain mayat ibu kamu, bahkan ucapkan selamat Natal, itu saya nggak terima. Serius, karena saya orang terima. tua masih Kristen gitu ya. Iya benar. Jadi begitu saya siap di KUA menikah, saya langsung bilang ke suami, saya kasih kamu 5 tahun, ajarin saya sholat sampai pandai. Jikalau bisa, saya bawa satu keluarga saya, mama bapak saya ikut. Saya bilang sampai hari yang ditentukan 5 tahun kemudian dia nggak bisa ngajarin saya lalu bilang gini, kita cerai aja, nggak mungkin satu kapal ada 2 nakoda, kita cerai aja. Saya bilang kan sama dia nggak mau. Janganlah, kalau saya lihat sikap kamu yang setiap hari ke gereja bagus, gini aja, saya panggilkan aja kamu Ibu Haji untuk ngajian kamu. Oke, kalau kamu mau panggilin saya Ibu Haji, sekalian suaminya saya nikahi, jangan cuma istrinya aja kan, suaminya juga saya nikahi. Saya bilang, dia marah. Lalu mungkin saya memang selama 5 tahun berdoa, ya Tuhan jamalah suami saya. Kalau memang nggak bisa, udah kami harus pisah. Nggak mungkin satu kapal 2 nakoda. Terlalu banyak nanti berkat kita ya Bang Edis ya, 2 Tuhan di sini ya kan, serakah ya. Akhirnya dia di bulan 6, 2016, tiba-tiba malam mau tidur dia pegang tangan saya. Kamu benaran mau minta cerai? Iya, daripada 2 Tuhan. Saya baik kehilangan harta, kehilangan suami daripada kehilangan Tuhan. Saya nggak sanggup. Saya bilang kan, gak apa-apa kehilangan segala, yang penting jangan Tuhan saya nggak bisa. Udah saya tahan 5 tahun ini, saya bilang kan. Akhirnya dia angkat tangan saya, ditaruh kepala dia, besok bawalah saya ke baptis, katanya gitu. Dah, mana dia? Iya. Bawalah saya baptis, saya ikut Kamulah Kristen. 2016 bulan 11-nya, kami 3 bulan marguru pernikahan ya. Pranikah, bulan 11 2016 kami nikah Kristen Bang.
Jadi akhirnya yang dari suaminya yang dari Islam jadi Kristen. Ya luar biasa fanatik bang dianya. Fanatik banget. Luar biasa fanatik. Tapi semenjak saya udah kasih channelnya abang ke dia, kamu lihat-lihat aja nih, dengerin. Setiap hari dia nonton Bang Edis terus. Banyak. Jadi banyak gini, antara suami istri yang beda agama itu banyak sekali kan di Indonesia. Biasanya ketika ditawarin nonton begitu, misalnya seperti kasus Anda nih. Anda Kristen, suami Islam. Tonton ya Edis TV. Dia pura-pura nolak. Tapi di belakang dia dengar-dengar. Itu banyak sekali yang kayak begitu kejadiannya. Diam-diam nonton Edis TV dia. Nggak berani dengar keluarganya. Tapi nontonnya pakai headset begitu. Banyak sekali yang cerita sama saya begitu. Saya nggak masalah sih bang. Kalau masalah agama ini sebenarnya saya nggak terlalu ini banget ya. Menghina atau apa tuh nggak. Kalau memang dia bisa tuntun saya ikut. Bahkan bapak saya bawa masalahnya dia nggak ngerti. Betul. Saya tanya ini isinya apa. Saya cuma nanya satu aja sama kamu. Di kitab sucimu itu ada nggak tertulis Nabi Isa atau Isa Al-Masih? Ada, dia bilangnya sudah. Saya bilang itu aja sih. Bahkan waktu pertama saya tinggal di rumah saya ini, kan kita ini ngasih KTP nih ke RT RW bang. Jadi kan waktu itu posisinya kan muslim nih karena pakai surat nikah muslim ya. Jadi saya didatengin sama ibu atau ketuanya majelis taklim, didatengin. Permisi orang baru ya di sini. Saya bilang iya. Ibu ini ada nanti ajakan kita ini ya majelis taklim setiap hari Kamis begini. Saya kan dari Kristen bu. Cuma mau naik satu aja, kalau ibu bisa jawab, mulai besok saya ikut. Sampai saya mati, saya bilang. Apa artinya kalau sholat begini di jari itu? Cuma pengen tahu itu aja, saya bilang. Saya cuma dia nggak jawab. Ternyata virus Edis TV sudah sampai kemana-mana. Bukan bang, bahkan bukan. Nyata. Saya belum kenal Bang Edis di situ. Memang saya malah belum kenal. Ya, itu kan kejadiannya 2010 waktu saya pertama kali nikah. Dia datengin saya bilang begitu. Tolong ya Bu, maaf saya bukannya tidak sopan. Kalau Ibu tahu apa artinya ini, tolong kasih tahu saya. Saya penasaran banget dengan hal itu. Mulai besok saya akan nurut sampai akhir saat saya ikut sama Ibu. Saya bilang, sampai detik ini nggak datang Bang. Iya, jadi itu bukan hanya begini-begini ya. Dalam agama Islam itu setiap gerakan sholat itu kalau ditanya orang Islam artinya, maka disitulah mereka akan mulai ngarang bebas. Kenapa begini? Karena melemparkan beban masalah ke belakang. Itu mereka akan putar-putar itu kalau ditanya itu. Bayangkan sholat yang adalah tiang agama yang vital, fundamental, tapi mereka tidak tahu kenapa begitu. Kenapa kakinya duduknya begitu? Kenapa tangannya harus begini? Ya kan? Mereka tidak tahu menjelaskan itu. Tapi itu sih nggak masalah ya Bang. Kalau masalah tangan itu kan sama kayak kita di gereja menepuk tangan. Mereka juga mempertanyakan, kalian ngapain tepuk-tepuk tangan, nangis-nangis. Mungkin kalau masalah tangan yang apa istilah mereka apa, itu nggak masalah sih Bang. Cuma nunjuk ini apa, saya penasaran ya, Bang. Kalau Kristen, kenapa misalnya begini tangannya, itu kan ekspresi, bentuk ekspresi begitu. Kalau Islam kenapa begini? Kenapa begini ekspresinya, kan aneh begitu. Seperti itu. Oke lah, Moza, karena begini. Ya. Karena kalau nanti kita tidak undang muslimnya, itu seolah-olah kita itu berbicara tanpa ada orang Islam di belakang, seperti kita ngosip begitu. Jadi kita berilah mereka kesempatan ya. Okay. Halo Bang. Ya. Boleh nanya nggak? Apa itu? Sebelum saya turun, saya mau nanya nih, Abang nggak takut ya dengan seperti gini-gini? Saya ini dipersekusi dan saya ini diancam akan dibunuh oleh orang-orang Islam. Oh gitu. Iya. Makanya saya harus pindah ke sana kian kemari. Begitu. Tuhan berkatilah ya Bang ya. Amin. Risau juga dengan Abang kayak gitu. Iya. Ya nah, sebenarnya sih baik diam aja ya. Kalau Muslim bahas Kristen boleh. Tapi kalau Kristen bahas Islam, nah itu. Jadi kan kita ini Bang, udah diajarin kasih. Kalau menurut saya sih, mending kita diam aja. Daripada ya, kita. Kalau diam-diam saja, nanti seolah-olah apa yang dikatakan mereka itu tidak ada jawabannya. Begitu. Oke ya, gitu ya. Ya Bang. Oke. Terima kasih Bang, Tuhan berkati.
Tuhan berkati juga. Saya turunkan ya. Iya, itulah teman-teman ya. Mengenai pertanyaan-pertanyaan begitu. Apa Anda ini tidak takut, Bang, dengan orang-orang Islam yang akan mempersekusi? Nih, saya kasih tunjuk. Kalau mengenai masalah takut atau tidak takut, lihat ya. Apa yang terjadi dengan saya, teman-teman? Oh, biar Anda tahu. Apakah dengan seperti ini saya tidak menerima resiko? Bentar, saya kasih tunjuk ya, sabar. Lihat ini ya. Perhatikan, perhatikan. Kalian dengarkan baik-baik, perhatikan. Kalau ketemu kamu ya, lihat ini saya ini. Enggak basa-basi saya. Biarpun dihukum mati saya, kan kutepuk kepala kamu. Ku apa? Kupancung kepala kamu. Saya orang Madura nih. Orang Madura saya. Iya, tunjukkan kepada saya satu fitnah terhadap agama Islam. Media ini, wajah saya ketahuan nih. Nah, itu salah satu dari sekian banyak video-video. Jadi ketika saya membahas agama Islam, banyak orang Islam marah, kesurupan, kesetanan. Saya bilang, coba kamu tunjukkan satu fitnah saya terhadap agama Islam. Ketika saya mengatakan orang Islam tidak tahu kenapa mereka begini, lo memang fakta. Coba kalian yang orang Islam, ketika kalian sholat, kalian kan begini-begini, terus begini, terus begini. Kenapa harus begini tangannya? Ada yang bilang begini, ada yang di sini, ada yang di sini, ada yang di sini, ada yang di sini, ada yang di sini. Coba kenapa harus begitu? Pasti kalian ngarang. Oh, kalau begini artinya melemparkan beban masalah ke belakang. Ngarang. Yang saya katakan memang benar. Bahkan orang Islam itu tidak tahu apa identitas mereka. Kalau orang Kristen lambangnya apa? Salib. Coba tanya orang Islam apa lambangnya? Bulan sabit, ditanya bulan sabit bukan lambang mereka. Jadi sampai hari ini orang Islam gak punya lambang. Sampai detik ini. Kenapa lambangmu bulan sabit? Tidak punya identitas yang jelas. Coba Islam datang ke sini dan bantah omongan saya coba. Daripada kamu kesetanan, surup, kejang, naik, kemudian patahkan argumen saya. Di atas masjid itu ada bulan sabit. Coba, kenapa kok bulan sabit? Pening palamu pasti. Coba tanya orang Kristen, kenapa di gereja itu ada salibnya? Semua orang Kristen dari yang baru lahir sampai yang sudah tua, semua bisa menjelaskan bahwa ada peristiwa sejarah di balik salib itu. Ada sejarahnya, ada historinya. Tanya sama orang Islam, kenapa orang Islam lambangnya bulan sabit? Pening kepala mereka. Satu bilang, oh itu bukan lambang Islam. Itu lambang kekaisaran Ottoman. Terus kenapa kamu pakai jadi jati dirimu? Gimana? Coba, satu muslim naik ke sini. Patahkan argumen saya. Buktikan bahwa yang saya katakan itu merupakan fitnah. Buktikan yang saya katakan itu ketidakbenaran. Ya, silakan. Aulia, selamat malam. Halo Aulia. Ya, malam Bang. Ya, selamat malam Bang. Nyalakan kamera dulu. Halo. Ya, halo. Baik ya, kita suruh nyalakan kamera, tidak nyalakan kamera, kita turunkan ya. Kita kasih naik AB Roy.
Ini Abe Roy yang tadi itu ini, aduh, tidak ada lagi muslim yang terpelajar. Aku mau nanya, boleh nggak Bang? Abe Roy, Ya. kamu ini tadi membahas mengenai ayat hijab. Di situ dikatakan perintah supaya menutupi seluruh tubuhnya supaya dikenal. Ya. Kenapa kok menutupi seluruh tubuhnya kok menjadi supaya dikenal? Kalau ini misalkan gini nih Bang. Pernah lihat orang bercadar nggak Bang? Pernah. Pernah. Kalau di depan suaminya, itu boleh buka cadarnya, kenapa? Teman-teman kirimkan Paramek, Dekolgen, Bodrek kepada saya ya teman-teman ya. Coba Bang, pahami pertanyaan saya dengan baik. Diperintahkan untuk menutup, memanjangkan jilbabnya ke seluruh tubuh supaya dikenali. Kenapa? Kenapa kok bisa mengulurkan jilbabnya kok supaya dikenali? Kenapa supaya tidak dikenali? Harusnya begini Bang. Coba kalimat yang masuk akal gimana? Tutuplah mukamu supaya kamu dikenali. Tutuplah mukamu supaya kamu tidak dikenali. Mana dua kalimat itu yang masuk akal? Gimana Bang? Ya Tuhan. Memang pantaslah dia masih jadi orang Islam. Tenang, tenang. Sabar ya teman-teman ya, tenang. Kita lagi bicara dengan orang yang memang, mohon maaf nih, tingkat kecerdasannya agak spesial nih. Gini Bang. Dari dua kalimat ini, yang manakah kalimat yang masuk akal? Perhatikan. A. Tutuplah wajahmu supaya kamu mudah dikenali. Ya. Yang kedua, tutuplah wajahmu supaya kamu tidak mudah dikenali. Yang B. Yang B. Nah, di dalam ayat Al-Quran tadi dikatakan, ulurkanlah jilbabmu ke seluruh tubuh supaya mudah dikenali. Dan supaya tidak diganggu Bang. Oke. Kenapa bunyinya supaya diulurkan jilbab ke seluruh tubuh supaya mudah dikenali? Enggak tahu Bang. Nah, ini makanya kamu harus belajar sama saya. Jadi gini, saya kasih tahu. Dulu perempuan-perempuan di Arab Saudi ketika mereka mau buang air besar, perempuan-perempuan yang bukan merdeka atau budak-budak, mereka tidak pakai penutup. Ya. Mereka tidak pakai hijab. Terus? Sehingga antara yang muslimah, perempuan muslimah dengan perempuan yang budak-budak, itu tidak bisa dibedakan. Semua sama, semua nggak pakai penutup. Makanya Umar ibnu Khattab memberikan Umar bin kepada Khattab, Bang. Apa? Umar bin Khattab. Iya, Umar ibnu itu anak, bin sama ibnu itu sama. Bin itu bapaknya Bang. Oke. Umar bin Khattab berkata kepada Muhammad, wahai Rasulullah, bagaimana kalau istri-istrimu itu dipakaikan hijab supaya mereka lebih mudah dikenali dari perempuan-perempuan yang lain. Jadi hijab itu adalah pada muasalnya itu seragam untuk buang air besar dan mudah dikenali. Ada dalilnya nggak Bang? Baik, kalau gini kan enak kita. Saya tunjukkan dalilnya. Perhatikan ya. Saya tunjukkan dalilnya itu ada di dalam. Sabar ya. Sabar ya Bang ya. Saya tunjukkan. Saya balikan kamera saya ya.
bagaimana pendapat Umar itu menjadi ayat Al-Quran. Nih. Aduh, sorry. Lihat ya. Nih. Ijtihad Umar bin Khattab dari soal kamar sampai urusan jilbab. Perhatikan. Kita bahas yang urusan jilbab ya. Oke. Perhatikan nih. Saya tunjukkan dalil-dalilnya supaya Anda paham. Perhatikan ya. Kita masuk masalah jilbab. Bentar, sabar ya. Ini ada banyak poinnya. Saya tunjukkan satu ya. Mengenai jilbab. Ya, asal usul jilbab itu dari mana? Perhatikan. Sabar teman-teman. Karena masih banyak muslim-muslim yang perhatikan. Dari mana asal usul ayat ini? Ini ayat yang Anda baca tadi ya. Nih. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri orang-orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Hal itu agar mereka lebih mudah dikenal dan karena itu mereka tidak diganggu. Perhatikan. Penelusuran asal teks Al-Quran ayat jilbab ini, menurut para ahli tafsir menggambarkan pakaian jilbab dan seterusnya nih. Saya bacakan mengenai riwayatnya. Perhatikan. Dalam keterangan lain disebutkan dari Qatadah dan Ibnu Abbas dalam pendapatnya yang lain mengatakan bahwa makna mengulurkan jilbab adalah menutupkan kain dahinya dan sebagiannya dan seterusnya. Kita bacakan di sini mengenai bahwa ayat ini berasal dari Umar ibnu Khattab. Perhatikan. Dikatakan begini. Ada sejumlah riwayat yang diriwayatkan oleh para ahli tafsir mengenai latar belakangnya turun ayat ini. Salah satunya disampaikan oleh Ibnu Sa'ad dalam bukunya Al-Tabaqat dari Ibnu Malik. Katanya, para istri Nabi pada suatu malam keluar rumah untuk memenuhi keperluannya. Boker, Bang. Ya. Maksudnya buang air besar. Oke? Ya, Bang. Buang air besar. Para istri Nabi suatu malam keluar rumah memenuhi keperluannya. Memenuhi keperluan ini maksudnya itu buang air besar. Pada saat itu kaum munafik menggoda dan mengganggu mereka. Mereka kemudian mengadukan peristiwa itu kepada Nabi. Sesudah Nabi menegur mereka, kaum munafik itu mengatakan, kami kira mereka perempuan-perempuan budak. Karena budak itu tidak pakai kayak gitu. Dia nggak pakai tutupan. Nah, kemudian Ibnu Jarir At-Tabari, guru para ahli tafsir, menyimpulkan ayat ini sebagai larangan terhadap perempuan-perempuan merdeka untuk menyerupai cara berpakaian perempuan-perempuan budak. Nah, Umar pernah memukul seorang perempuan budak yang memakai jilbab. Justru kalau budak dipukul sama Umar. Ya. Sambil menghardik, apakah kamu mau menyerupai perempuan-perempuan merdeka? Jadi sebenarnya Bang, jilbab itu pakaian untuk perempuan merdeka. Merdeka itu contohnya orang yang bebas kan Bang? Iya, orang yang bebas. Sedangkan perempuan-perempuan kalau pakai jilbab, perempuan-perempuan budak kalau pakai jilbab malah dipukul sama Umar. Nih, saya katakan lagi nih. Dari Anas, Umar bin Khattab melihat perempuan hamba sahaya berkerudung. Lalu dia memukulnya. Dia mengatakan, lepaskan kerudungmu. Kamu jangan meniru perempuan-perempuan merdeka. Jadi sebenarnya pakaian jilbab itu dulu asal muasalnya dipakai untuk membedakan mana perempuan merdeka, hamba saya, mana perempuan-perempuan muslim. Nah, ini kalau Anda baca terus ya, nanti Anda akan menemukan bagaimana Umar bin Khattab memberikan saran. Gini,
Saya balikan dulu kamera saya. Jadi suatu saat istri-istri Muhammad itu BAB, buang air besar. Tapi nggak bilang buang air besar di sana, Bang. Baik, saya tampilkan ayatnya. Ini saya teman-teman baru ganti HP. Jadi HP-nya bukan di ayat-ayat kemarin ya. Sabar ya teman-teman ya. Sabar. Habis ini saya beri pertanyaan ya, Bang. Boleh. Ini ya saya balikin. Ini udah ketemu nih, Bang. Nih. Ini dalam Sahih Bukhari ya. Sahih Bukhari dalam buku yang keempat nomornya 148. Dikisahkan oleh Aisyah. Istri-istri Nabi biasa pergi ke Al-Manasi. Sebuah lapangan terbuka dekat Bakia di Madinah. Untuk buang hajat. Buang hajat itu apa, Bang? Buang air besar ya. Buang air besar. Di malam hari, Umar meminta Nabi, suruh istri-istrimu mengenakan kerudung. Biar ngapa maksudnya? Biar perempuan istri-istri Muhammad itu bisa dibedain dari budak-budak. Kalau budak-budak itu suka digoda-godain sama para lelaki. Ini nyambung nggak ini dia dengan sini? Lagi baca Bang. Anda nyambung nggak yang saya maksudkan? Saya teruskan ya, saya teruskan. Ya, terus. Tapi Rasulullah tidak melakukan itu. Suatu malam saat Isya, Sauda binti Zama, istri Nabi keluar untuk buang hajat. Dia adalah wanita yang tinggi. Umar melihatnya dan berkata, aku tahu kamu wahai Sauda. Umar berkata begitu karena dia ingin ada perintah ilahi tentang pemakaian hijab bagi wanita. Maka Allah menurunkan ayat pengerudungan atau hijab ke seluruh tubuh. Nih, hal itu ada di dalam Sahih Bukhari nih, banyak nih, nomor 257. Banyak ini kisah-kisah seperti itu. Dikisahkan dari Aisyah, Umar bin Khattab sering berkata kepada Rasulullah, suruhlah istri-istrimu mengenakan kerudung. Tetapi sang Rasul tidak melakukan hal itu. Istri-istri biasa buang hajat hanya untuk walam saja di Al-Manasi dan seterusnya. Ini banyak nih Bang riwayat-riwayatnya. Okay. Saya balikan dulu kamera saya sebentar, biar Anda paham yang saya bahasakan tadi. Anda paham nggak dengan yang saya utarakan? Paham. Nah, jadi ayat jilbab itu idenya Umar bin Khattab, disetujui oleh Muhammad, baru jadilah ayat hijab. Makanya seorang pemikir Islam namanya Sumanto Al-Qurtubi, dia menulis buku Lubang Hitam Agama Islam. Di situ dia mengatakan bahwa Muhammad dan Umar bin Khattab bersekongkol mengarang ayat Quran. Ada dalilnya itu enggak, Bang? Kok ada dalil? Coba ide supaya pakai jilbab datang dari siapa? Betul, dari Umar. Dari Umar. Jadi ayat Quran enggak idenya Umar itu? Iya. Berarti siapa yang bikin ayat Quran? Itu kan ide Nabi Umar satu aja kan, Bang? Tentang jilbab aja kan? Pelan, tenang. Oke. Umar mempunyai ide supaya istri-istrinya pakai hijab. Iya betul. Lalu ide itu disetujui oleh Muhammad. Iya betul. Lalu jadilah ayat Quran. Ya. Maka betul nggak bahwa Umar bin Khattab dan Muhammad bersekongkol membuat ayat Quran? Betul. Berarti Quran adalah persekongkolan Muhammad dan Umar bin Khattab, betul? Tapi enggak semua, Bang. Ya ayat itu. Ya, ayat itu betul. Oke, berarti Anda mengakui bahwa sebagian ayat Quran adalah persekongkolan Umar dan Muhammad. Sebagian enggak sih, Bang? Cuma itu aja, Bang. Cuma itu saja. Yang lain ada enggak? Ada. Menjadikan makom Ibrahim sebagai tempat sholat. Suatu ketika Umar bin Khattab berkata kepada Rasulullah ketika aku melakukan ritual haji kan, Umar bin Khattab berkata, ya Rasulullah,
bagaimana kalau kita jadikan makam Ibrahim ini sebagai tempat sholat? Lalu Muhammad menyetujui idenya Umar bin Khattab. Lalu jadilah ayat Quran, dan jadikanlah makam Ibrahim sebagai tempat sholat. Bukan tempat sholat sih, tapi kiblat. Ya Tuhan. Baik, saya tunjukkan. Perhatikan ya. Pelan, sabar teman-teman. Apakah ide untuk menjadikan makam Ibrahim sebagai tempat sholat itu adalah idenya Umar? Perhatikan. Saya balikkan lagi kamera saya. Makanya saya bilang teman-teman, Al-Quran itu berisi ide-ide dari Umar bin Khattab dan Muhammad. Perhatikan. Nih, pendapat-pendapat Sayyidina Umar yang diabadikan dalam Quran. Ini Muslim website punya ini, NU online. Ini bukan karangan saya. Perhatikan. Berbicara terkait kepemimpinan Muslim berabad-abad dan seterusnya ya. Umar bin Khattab salah satunya, ia merupakan kafilah kedua pengganti Abu Bakar dan seterusnya, karakter tegas dan lain sebagainya. Beberapa pendapat Umar bahkan dipercaya sebagai faktor kronologi turunnya beberapa ayat dalam Al-Quran. Pendapat-pendapat tersebut akhirnya disebut sebagai ini mafaqatu Umar. Yakni pendapat-pendapat Umar yang disepakati atau dikonfirmasi oleh Al-Quran. Jadi kalau ada orang Muslim tanya, masa surat-surat Paulus jadi kitab suci? Itu kan surat Paulus, kenapa jadi kitab suci? Ini pendapat Umar jadi kitab suci nih. Biar Anda tahu. Nah, beberapa pendapat Umar bahkan dipercaya dan seterusnya nih. As-Suyuti deh nih. Apa salah pertama? Menjadikan makom Ibrahim sebagai tempat sholat. Saat itu Umar berkata kepada Nabi untuk menjadikan makom Ibrahim sebagai tempat sholat. Kemudian turunlah ayat. Wattakhizu min maqami Ibrahim. Dan jadikanlah sebagian makom Ibrahim tempat sholat. Kemudian jilbab. Ketika para istri Nabi berkata, wahai Nabi, ada hal bagus dan jelek menimpa istrimu. Dan seterusnya. Nih, mungkin lebih baik engkau perintahkan mereka untuk berhijab. Turunlah ayat jilbab. Makanya saya bilang, isi Quran di dalamnya diantaranya merupakan persekongkolan antara Umar dan Muhammad. Jadi jangan kau bilang Quran itu wahyu dari Allah. Wahyu dari Umar bin Khattab. Nekat yang nyata. Oke, boleh nanya nggak Bang? Sebentar. Anda sudah mengakui itu bahwa Al-Quran berisi ide-ide manusia. Salah satunya Umar bin Khattab dan Muhammad. Iya, sebagian. Iya. Berarti Anda setuju bahwa itu bukan datang dari Allah? Kalau sepenuhnya bukan dari Umar, sebagian dari Umar ya percaya saya Bang. Berarti Al-Quran bukan wahyu Allah? Ada wahyu Allah, ada enggak gitu. Bang, kalau sudah ada 3 begitu, maka menjadi terbukalah pintu untuk menyimpulkan bahwa semuanya memang adalah akal-akalan Umar bin Khattab dan Muhammad. Kan sudah ada 3. Betul nggak? Iya betul. Berarti tidak menutup kemungkinan yang lain juga begitu. Betul? Yang lain ada dalilnya Bang. Selain Umar. Bang, saya sudah baca Al-Quran dari Al-Fatihah sampai Anas. Kesimpulan saya apa? Al-Quran itu perkataan anonimus. Seseorang yang tidak dikenal. Oke, tapi Al-Quran nggak pernah dirubah Bang. Percaya nggak? Gini, bagaimana kita menyimpulkan sesuatu berubah atau tidak berubah?
Ya baca aja datanya Bang. Sesuatu kita ketahui berubah atau tidak berubah kalau kita punya pembandingnya bentuk yang lama dan bentuk yang baru. Setuju? Betul. Oke. Anda punya manuskrip Al-Quran dari yang lama sampai yang terbaru? Enggak. Seorang cendekiawan Islam namanya Mun'im Siri. Dia pernah berkata dalam satu pengajian, ya, kajian akademis di tengah-tengah para mahasiswa-mahasiswi Islam, dia katakan begini, Al-Quran baru seragam itu tahun 1924. Sebelum tahun 1924 tidak ada satupun Quran yang seragam. Ini info ini sangat mengejutkan, tapi itu benar. Sekali lagi saya katakan, tunjuk Al-Quran yang berasal dari sebelum 1924. Tidak ada satupun Quran yang seragam bunyinya. Beda-beda semuanya. Bahkan sampai detik ini. Seorang apologet Kristen yang bernama Hatun Tas. Dia seorang Turki, mantan muslimah. Dia mengumpulkan Al-Quran dari seluruh penjuru muka bumi. Setidak-tidaknya didapati 40 bacaan Al-Quran yang bermacam-macam. Bahkan itu diakui oleh ulama-ulama Islam detik ini. Terus? Ada salah satu channel YouTube namanya itu Lajnah Kemenak. Nih, saya tunjuk kepada Anda. Aduh, ini banyak sekali informasi yang Anda tidak tahu. Nih. Namanya itu Lajnah Kemenak. Ini nama channelnya ya. Sebentar ya. Saya tunjuk nama channel-channelnya. Apakah Quran itu bacaannya beda-beda? Beda. Perhatikan. Perhatikan ya. Pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan tentang... Oh, saya tunjuk dulu nama channelnya. Nih, saya balikin kamera saya. Ini channel Muslim, Bang. Nih. Ini nama channelnya ya. Lajnah Kemenak. Ini seorang ustadz yang ngomong. Ini diakui bahwa Quran itu memang gak sama bacaannya. Ngipi orang Islam kalau bilang Quran bacaannya sama. Perhatikan. Dengerin omongannya. Ini video tidak lama. Kalau mau belajar, bagus. Saya senang kalau ada orang mau belajar. Perhatikan omongan dia. Video yang beredar beberapa waktu yang lalu yang menarasikan tentang ternyata Al-Quranul Karim juga memiliki perbedaan dan pertentangan. Video ini diunggah oleh seseorang yang bernama Gracia Pelo. Ya, di situ dia jelaskan dengan membawa mushaf-mushaf selain riwayat Hafiz. Yang itu kemudian dia jelaskan, dia jadikan argumentasi bahwa Al-Quran juga mengalami pertentangan satu dengan yang lain. Satu hal yang perlu digarisbawahi dalam perbedaan. Perhatikan, ini statementnya dia. Perhatikan, jawabannya. Terkait dengan bacaan Al-Quran. Bahwa terkait dengan Al-Quran, ini memiliki namanya qiraat. Ya. Jadi ini kita bawa mushaf Al-Quran yang dicontohkan. Ini adalah mushaf riwayat Warsh. Ya, riwayat Warsh. Ini dipakai di... Saya balikin dulu aja kamera saya, biar teman-teman bisa lihat. Nih ya. Sebentar. Saya kasih dulu mikrofonnya, biar teman-teman bisa lihat. Bacaan Quran itu nggak sama, Bang. Beda-beda. Ya. Riwayatnya beda-beda. Bacaannya beda-beda. Harokatnya beda-beda. Nih. Perhatikan. Menjadi mushaf resmi di Maroko. Kemudian yang ini adalah mushaf dengan riwayat Ad-Duri dari Abu Amr. Kemudian ini adalah mushaf dengan riwayat Qalun dari Imam Nafi'. Ya. Dari mushaf-mushaf ini, kemudian Gracia Velo kemarin, dia menjelaskan tentang perbedaan, misalnya dalam surah Al-Baqarah ayat kedua, surah kedua, ayat 85. Amallahu bighafilin amma ta'malun, dalam riwayat Hafiz. Sementara dalam riwayat Warsh, itu dibacanya, wamallahu bighafilin amma ya'malun. Ta'malun, Hafiz, dan ya'malun, riwayat Warsh. Itu dia katakan sebagai bentuk perbedaan. Nah,
Satu hal yang dilupakan oleh Graziopelo adalah bahwa kesamaan Al-Quran itu adalah kesamaan dalam bentuk susunannya. Yakni keseluruhan Al-Quran, baik itu riwayat Hafiz, riwayat Warash, riwayat Ad-Duri tadi, itu semua isinya adalah tersusun dari surah Al-Fatihah sampai dengan surah An-Nas. Surah Al-Fatihah sampai dengan surah An-Nas. Semua sama. Baik itu mushaf yang ada di Indonesia maupun mushaf yang ada di dunia Islam yang lain, termasuk dicontohkan dari Maroko. Nah, adapun yang menjadi kritiknya itu sebenarnya dia juga didasari dengan ketidaktahuan ya. Pertama, yang kedua dia juga tidak memiliki kemampuan untuk merunut. Mulai akrobat dia di situ. Yang dibawakan itu adalah mengenai perbedaan bacaan. Ada yang bacaannya ya'malun, kemudian bacaan yang riwayat lain takmalun. Kita tahu bahwa huruf ya dengan huruf ta itu cuma beda harokat. Kalau ya itu titiknya di bawah 2. Betul? Ya, betul. Kalau ta titiknya hurufnya sama tapi titiknya di atas. Iya, betul. Iya. Jadi ada riwayat lain yang mengatakan itu bacaannya ya malun. Tapi bacaan yang lain mengatakan tak malun. Yang mana yang benar? Nah, memang itu diakui oleh para cendekiawan Islam. Bacaannya memang beda. Satu ya malu, satu tak malun. Itu hanya satu contoh. Ada ribuan perbedaan bacaannya. Nah, kemudian tadi Ustadz yang di video tadi mengatakan, Anda salah paham. Yang dimaksud seragam itu maksudnya susunan suratnya. Dari Al-Fatihah sampai Anas. Ngapain kita bahas susunan surat? Yang kita bahas isi dari Al-Quran itu. Karena penamaan surat itu pun juga masih debatable. Kenapa kok dikasih nama itu? Yang ngasih nama itu siapa? Itu juga masih pertanyaan. Jadi jangan Anda bilang Quran sama. Nggak sama Bang, beda-beda. Makanya muncullah gini, untuk mengatasi masalah ini. Jadi Islam itu selalu mengatasi masalah dengan riwayat. Gini. Umat Islam menyadari problem ini. Ini problem serius. Ya. Karena umat Islam selama ini didoktrin Quran sama, bacaannya di seluruh dunia sama. Ternyata didapati bacaannya berbeda. Maka muncullah solusi. Bagaimana solusinya? Oh, Quran diturunkan dalam 7 bacaan. Satu lagi mengatakan qiraatul sab'ah, 7 bacaan. Satu lagi mengatakan oh enggak, 10 bacaan. Itu salah satu bentuk ngelesnya orang Islam, Bang. Karena memang Al-Quran itu tidak terjaga. Omong kosong, Bang. Kalau Anda makan bangku-bangku maksudnya makan bangku. Kalau Anda mengenyam pendidikan sekolah-sekolah Islam, nanti Anda akan tahu bagaimana ini memang sebuah problem dalam agama Islam. Oke, boleh nanya nggak Bang? Silakan. Nah, kalau misalkan ya Bang Edis dikasih kesempatan untuk ngelihat, Yesus disalib, Bang Edis lakuin apa? Bantuin dia supaya disalib, bantuin nggak disalib, atau lari seperti muridnya? Ya tidak tahu Bang, karena saya kan tidak hidup pada zaman itu. Kalau seandainya dikasih kesempatan, seumpama ya, saya bersama atau menonton begitu ya, kami tentu tidak bisa berbuat apa-apa, karena yang kami lawan ini adalah pemerintah. Berarti nggak sayang Tuhannya? Ya sayang, tapi kan tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau Tuhan kenapa nggak dibantu Bang? Kita tidak bisa berbuat apa-apa, tidak memiliki kekuatan. Gimana sih Bang? Kok gimana? Gini. Seandainya Bang Edis ada di sana nih. Pas Yesus disalib, Bang Edis bantu salib, atau lari seperti murid, atau bantu nggak disalib? Ya diam saja. Supaya disalib? Ya enggak lah, diam saja kok supaya disalib. Diam saja itu dalam pengertian karena kami tidak bisa melakukan apa-apa. Karena yang kami hadapi itu pemerintah Romawi dan prajurit Romawi. Oke. Yang bisikin dan orang-orang Yahudi. Tentara Romawi?
yang salib Yesus ya? Iya, dan orang-orang Yahudi yang mendukungnya, yang menginginkan penyaliban itu. Yang bisikin orang itu kan setan, iblis. Yang dia apa? Yang bisikin orang itu supaya Yesus disalib. Betul. Yang membisiki Yudas. Iblis betul. Ya, membisiki iblis Yudas. Kan? Ya. Jadi iblis ini berjasa nggak? Berjasa. Kan disalibkan jadi penebusan dosa ya, kalau nggak salah. Baik, ini isu-isu yang diangkat oleh mereka. Baik, bagus. Ini Anda angkat isu bagus. Saya senang kalau kita mau diskusi baik soal ini. Ini sering diangkat sama Juma dan sama Uncup. Terus. Baik, apakah iblis di sini sebagai pahlawan? Sejak kapan iblis tidak pernah jadi pahlawan? Pernah iblis nebusin dosa lu, Bang. Bagaimana? Padahal iblis bantu nebusin dosa Bang Edis. Nggak ada iblis bantu nebus dosa kami. Supaya disalib Yesus. Nggak ada. Iblis bantu nebus dosa kami, nggak ada. Terus yang bisikin mereka kan iblis. Yang membisikkan kepada Yudas iblis. Ya, terus. Berarti mereka berjasa nggak? Baik. Saya akan buatkan satu pertanyaan yang sama kepada Anda ya. Baik. Kalau ada seseorang yang disuruh berperang. Oke. Namun dia gugur di medan perang itu. Terus. Dan karena gugurnya dia di medan perang, maka dia digelari sebagai pahlawan. Pertanyaan saya kepada Anda. Ini kepada Muhammad ya, kepada Muhammad. Okay. Anda percaya Muhammad mati sebagai syahid? Ya betul. Oke, Muhammad mati sebagai syahid. Dalam riwayat dia diracun oleh seorang wanita. Ketika Muhammad meninggal, maka orang-orang Islam percaya bahwa tugasnya sudah selesai dan dia meninggal dalam keadaan syahid. Pertanyaan saya, yang meracun Muhammad itu, wanita yang meracun dia, apakah dia seorang pahlawan sehingga membuat Muhammad mati syahid? Walaupun Muhammad nggak mati syahid nih Bang. Tenang, ya, Bang, tenang. Ya, betul. Anda mengajukan pertanyaan yang sama dengan saya. Ya, terus. Ketika Yudas dibisiki oleh setan supaya Yudas menjual Yesus Tuhannya, dan kemudian akibat itu terjadi penyaliban, apakah Yudas atau iblis adalah pahlawan? Saya bilang tidak. Nah, saya akan membuat pertanyaan yang sama dengan Anda. Ya, perhatikan pertanyaan saya. Ya. Ketika Muhammad mati syahid, sudah? Ya. Apakah orang yang membuat Muhammad mati syahid itu adalah pahlawan? Enggak. Sama jawaban saya begitu, Bang. Ketika iblis merasuki Yudas untuk menjual Yesus, apakah Yudas di situ pahlawan? Apakah iblis itu pahlawan? Tidak. Kan dia ngebantu supaya dosa Bang Edis ya, seluruh orang Kristen. Tidak, dia tidak membantu. Dosanya. Dia tidak membantu. Nah terus? Oke, sekarang saya tanya. Muhammad mati syahid kan? Iya betul. Siapa yang meracun Muhammad? Siapa namanya? Lupa. Iya, seorang wanita Yahudi. Iya betul. Dia kan membantu Muhammad supaya Muhammad mati syahid. Kalaupun nggak dibantu Muhammad mati syahid nih Bang. Muhammad sebentar. Rasul. Siapa yang membuat Muhammad mati syahid? Iya, perempuan Yahudi. Oke, berarti dia membantu nggak Muhammad supaya Muhammad mati syahid? Enggak. Ya logika Anda juga begitu. Kenapa Anda paksa saya supaya saya mengakui bahwa iblis membantu saya? Kan dia bantu supaya dosa Bang Edis ditebus. Oke, ya berarti Muhammad membantu, berarti perempuan Yahudi yang meracun Muhammad membantu Muhammad biar syahid. Walaupun nggak syahid ya Bang, dia tetap masuk surga. Kalau enggak, Islam kita nggak bicara itu. Jangan yang lain dulu kita bicara. Iya, ini kita bicara lain, gini. Saya ingin supaya pikiran Anda itu, yang Anda kenakan kepada saya itu, saya balikkan kepada Anda.
Anda kan mengatakan, memaksa saya untuk mengatakan bahwa iblis berjasa, betul? Iblis berjasa dalam penyaliban Yesus, begitu? Iya, betul. Oke, berarti menurut saya pikiran Anda itu harus dibalikkan kepada Anda. Berarti perempuan Yahudi yang meracun Muhammad berjasa membuat Muhammad mati syahid. Kenapa berjasa dia, Bang? Ah, itulah kenapa Anda paksa saya. Gini. Ini bagaimana nih orang ini? Sulit. Pelan-pelan ya, Bang. Kan iblis bisikin Yudas ya? Betul. Yudas untuk penebusan dosa manusia. Bukan untuk penebusan dosa. Terus? Untuk supaya orang-orang menemukan di mana Yesus berada. Pas disalib, salib itu gunanya apa, Bang? Begini, nah ini supaya Anda paham. Dengarkan. Oke. Begini. Oke. Ini juga banyak orang-orang Kristen yang dalam tanda kutip ya, pemahamannya itu salah. Jadi membuat orang Islam berpikir bahwa itu adalah pandangan orang-orang Kristen. Begini, penyaliban itu bukan kehendak Bapa di sorga. Penyaliban itu kehendak daripada iblis. Bentar. Tapi ada yang komen tadi, Bang. Ya, makanya kamu kalau belajar Kristen terhadap sama Bible. Dengarkan ini, biar Anda paham. Iblis ingin membinasakan Yesus. Ada ayatnya, saya tunjukkan ayatnya. Kalau kita ngomong pakai dalil, saya tunjukkan. Jadi penyaliban itu bukan kehendak Bapa di sorga, penyaliban itu kehendak daripada iblis. Nih. Saya kasih tunjuk ayatnya ya. Saya tunjukkan di dalam 1 Korintus 2 ayat yang ke-8 ya Bang ya. Nih, saya balikkan kamera saya sebentar. Perhatikan. 1 Korintus 2 ayat yang ke-8. Sabar, masih blur ya Bang ya, sabar Bang ya. Ini. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya. Sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Kalau dalam terjemahan-terjemahan yang lain kita lihat ya, contoh misalnya terjemahan sederhana Indonesia nih. Nih, sebelumnya para penguasa dan raja-raja dunia ini tidak pernah mengerti ilmu tersebut. Andai mereka mengerti, tentu mereka tidak akan menyalibkan Yesus Tuhan kita yang mulia. Jadi penyaliban itu adalah kehendak daripada iblis. Lalu kenapa sekarang penyaliban itu justru sebaliknya malah mendatangkan keselamatan? Jadi begini Bang, kehendak Bapa di surga itu supaya Yesus menghadapi penyaliban itu. Oke. Jadi kehendak Bapa di surga supaya Yesus tidak lari dari penyaliban itu. Tetapi dihadapi penyaliban itu. Bapa di surga ingin supaya Yesus taat sampai mati. Apapun resikonya, sekalipun itu hukuman mati, sekalipun itu penyaliban, Bapa di surga ingin Yesus hadapi itu. Minum cawan itu. Nah, ketika Yesus taat sampai mati, ketika Yesus disalibkan dan taat, tidak lari dari penyaliban seperti pengecut, seperti Isa di dalam Al-Quran, maka salib yang tadinya merupakan sebuah lambang penghukuman hati itu dibalik menjadi sebaliknya, menjadi berkat. Jadi justru ketaatan Yesus itu mendatangkan keselamatan. Contohnya begini, saya kasih contoh. Ketika Anda seorang prajurit yang sejati, Anda disuruh perang ke medan perang. Pasti jenderal Anda, pemimpin Anda mau berperang itu sampai titik darah penghabisan. Anda tidak lari dari medan perang itu.
Tetapi apakah jenderal Anda ingin supaya Anda mati? Tentu tidak. Tetapi kalaupun Anda mati, jenderal Anda itu tidak ingin Anda lari dari situ. Paham nggak maksud saya? Oke, paham. Nah, ketika misalnya Anda gugur di medan perang, pastilah jenderal Anda itu akan menganugerahkan kepada Anda sebuah reward, sebuah hadiah. Yaitu apa? Ya, kemenangan bahwa Anda itu dianggap sebagai pahlawan. Nah, seperti itu. Ini bahasa-bahasa yang supaya Anda mengerti ya. Jadi keinginan Bapa di surga adalah supaya Yesus menghadapi itu, menghadapi salib itu. Berarti keinginan ketika Bapa Yesus di taat surga sampai mati menghadapi salib itu, Bapa di surga memberikan kepadanya segala yang di langit dan yang di bumi. Makanya ketika Yesus bangkit dikatakan segala kuasa dan di surga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Karena apa? Karena dia taat sampai mati. Gini bang. Silakan. Tadi kan memberikan bumi dan langit ya sama Bapak. Enggak, jangan ke situ dulu. Fokus kita adalah apakah iblis itu pahlawan dalam penyaliban. Jangan lari kemana-mana. Ini kan mau tanya yang baru ini bang. Jangan kita lompat ke tema yang lain. Bahasan kita dari tadi adalah apakah ketika iblis merasuki Yudas supaya Yesus disalib, mereka adalah pahlawan? Nah, betul. Saya sudah jawab tadi, tidak. Yang pahlawan itu adalah Yesus yang taat berani menghadapi penyaliban itu. Makanya keinginan Bapa di surga supaya Yesus minum konsekuensi itu, cawan itu. Sekalipun disalibkan, hadapi. Itu keinginan Bapa di surga. Sedangkan penyaliban itu keinginan daripada setan. Keinginan daripada setan itu untuk membinasakan Yesus. Keinginan Bapa adalah supaya Yesus menghadapi setan itu. Walaupun mati. Di mata orang yang menyalibkannya, memang Yesus kalah. Ketika mereka menertawakan Yesus, lihat orang lain dia selamatkan, dirinya tidak diselamatkan. Memang di mata orang lain nampaknya Yesus kalah. Di mata orang lain. Tetapi tidak di mata Bapa di surga. Karena apa yang dilihat Bapa di surga bukan sama dengan yang dilihat manusia. Karena Yesus taat sampai dia mati, maka Bapa di surga menganugerahkan kepadanya segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi. Begitu. Oke. Jadi karena Yesus sudah melakukan untuk kami, jadi sebenarnya apa sih keinginan Bapa di surga kepada umat manusia? Supaya manusia itu taat sampai mati kepada dia. Sempurna, hidup kudus, tidak bercacat celah. Tidak ada orang yang bisa melakukan itu. Yang melakukan itu Yesus. Maka Yesus sudah melakukan segala tuntutan hukum Taurat itu. Jadi kami ini dikasih gratis. Udah ada satu orang yang lakuin, yaitu Yesus. Maka kami melakukan segala tuntutan hukum Taurat itu. Oke. Gini bang. Jadi kami orang-orang Kristen, itu maksudnya penebusan itu seperti itu. Oke. Penebusan dosa ya. Berarti sekarang lu gak ada dosa bang? Susah ini ngomong sama men. Ini dengerin. Pelan-pelan, ulangin. Pelan-pelan ya. Saya coba menjelaskan kepada Anda. Perhatikan. Ketika kita baca Bible, syarat untuk masuk kepada hidup yang kekal adalah hidup kudus dan tidak bercacat celah. Dan tidak ada seorang pun yang mampu melakukan itu. Semuanya gagal. Saya, Anda, semua manusia berdosa. Jatuh ke dalam dosa. Penebusan dosa intinya apa bang? Penyaliban itu. Makanya saya lagi jelaskan. Anda dengarkan dulu biar Anda paham. Oke. Saya ulangi lagi. Terus. Tuntutan daripada hukum Taurat adalah supaya setiap orang itu melakukan setiap detail dari hukum Taurat itu.
jangan berzina, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta, dan seterusnya. Nggak ada satupun yang lolos dari segala tuntutan hukum Taurat itu. Ya betul. Satu-satunya yang lolos, satu-satunya yang mampu melakukan hukum Taurat itu hanyalah Yesus. Sehingga kami orang Kristen ini, kami itu sudah tuntutan melakukan hukum Taurat itu sudah dilakukan oleh Yesus. Terus? Itulah yang dimaksud penebusan. Jadi kami itu sudah dibayar. Berarti bahwa sekarang Yesus yang melakukannya untuk kami. Yang melakukan segala tuntutan hukum Taurat itu adalah Yesus untuk kami. Berarti nggak ada dosa. Sehingga kami bukan dibenarkan karena kami melakukan, enggak, karena kami nggak lolos. Yang melakukan adalah Yesus, untuk kami dia lakukan itu. Makanya di dalam Bible itu, karena satu orang, karena perbuatan satu orang, yaitu Adam yang pertama, maka semua manusia mendapatkan penghukuman. Karena kesalahan satu orang, yaitu Adam. Adam berbuat dosa. Maka semua orang mendapatkan penghukuman. Dan karena kebenaran oleh satu orang juga, yaitu Adam yang kedua, maka kami mendapatkan pembenaran. Jadi salib itu Bang, salib itu menggambarkan kepatuhan dan ketaatan Yesus sampai mati. Inti penyaliban itu apa Bang? Inti penyaliban itu adalah ketaatan Yesus sampai mati. Dan penebusan dosa. Penebusan dosa itu adalah perbuatan Yesus yang taat sampai mati untuk kami. Oke. Jadi sekarang lu ada dosa nggak Bang? Kalau ada dosa ada, tetapi dosa saya itu tidak diperhitungkan karena Yesus sudah melakukan untuk saya. Ini maaf ya. Kalau seandainya lu bunuh orang, dosa nggak tuh Bang? Dosa. Masuk surga nggak? Kalau saya tidak menerima Yesus dan saya tidak melakukan apa yang diperintahkan dia, maka tetap saja saya di neraka. Contoh perintah dia apa Bang? Barang siapa percaya kepadaku, ia melakukan apa yang kuperintahkan kepadanya. Bagaimana saya menjadikan Yesus sebagai Tuhan atau Tuhan saya, tetapi saya tidak melakukan perintah dia? Berarti Yesus bukan Tuhan atau Tuhan saya. Berarti Tuhan atau Tuhan saya itu setan. Nah, kalau seandainya gini Bang, lu bunuh orang, terus lu yakin nih sama Yesus, lu Kristen kan, besoknya mati, masuk surga nggak tuh Bang? Begini, makanya ya, begini ya. Apa maksudnya mengikut Yesus? Maksudnya menjadikan Yesus sebagai Tuhan, sebagai Tuhan, mengikut dia, itu maksudnya apa? Tahu Bang. Ya, makanya sebenarnya begini, ketika Anda tanya, berarti kalau percaya kepada Yesus membunuh orang gimana? Itu pertanyaannya udah salah. Bagaimana percaya kepada Yesus tapi membunuh orang? Kan banyak yang gitu Bang. Gini, kalau di Islam gini Bang. Kalau misalkan gini, pelan-pelan ya. Abe Roy, dengarkan saya pelan-pelan. Gini ya. Begini. Bisa nggak pertanyaannya begini? Ketika kamu mau patuh kepada hukum, lalu kamu melanggar hukum, bisa nggak? Nggak bisa. Nah iya, bagaimana kamu bertanya kepada saya, bagaimana kalau orang percaya kepada Yesus tapi membunuh? Berarti dia nggak percaya kepada Yesus. Tapi kebanyakan gitu Bang. Kebanyakan begitu. Anda jangan contoh orang. Anda bahas pengertian percaya kepada Yesus. Jangan membahas orang yang mengaku percaya Yesus tapi korupsi. Tetapi membunuh. Sekarang gini Bang. Kalau misalkan ya. Sekarang saya ke rumah Bang Edis misalkan. Ini sudah lari kemana-mana dari tema kita. Tema kita tadi adalah apakah setan adalah pahlawan dalam penyaliban? Itu kan sudah dijawab tadi kan? Oke, sudah paham sekarang? Oke, sudah paham. Oke, apa jawaban saya tadi? Kan kalau itu malah dibalikin nih. Nabi Muhammad
racun. Nah ini gimana ini Anda ini? Bang, dengerin. Dengerin ya. Tadi kan Anda punya pertanyaan. Ini pertanyaan Anda itu sebenarnya bukan dari diri Anda, tapi dari Zuma, kemudian menular ke Uncup PI, kemudian menular kepada banyak orang Islam. Betul? Enggak tahu Zuma aja enggak tahu saya, Bang. Ya sudah, dari mana Anda dapatkan pertanyaan itu? Mana? Dari mana Anda mendapatkan pertanyaan itu? Dari pikiran saya, Bang. Bohong. Anda punya Bible di rumah? Enggak ada, cuman dari mana Anda bisa dapat itu kalau nggak punya Bible dari rumah? Enggak ada Bible saya, Bang. Saya Islam. Gini. Anda itu punya pertanyaan itu karena ada orang Islam sebelum Anda yang menanyakan itu. Pertanyaan itu sebenarnya asalnya dari Donditan dalam sebuah podcastnya. Jika dia punya podcast dengan seorang perempuan Kristen. Entah mereka janjian atau bagaimana, dalam podcast itu Donditan nanya, kalau seandainya kamu ada di peristiwa penyaliban itu, apakah kamu akan membantu Yesus untuk menyalibkan atau membantu orang-orang menyalibkan dia? Membantu Yesus menyalibkan atau melepaskan Yesus dari penyaliban. Nah, ada sebuah dilema yang diutarakan oleh Donditan itu. Kalau misalnya dia membantu Yesus menyalibkan, berarti nanti jadi tidak ada penebusan. Terus kalau misalnya dia bersama-sama dengan menyalibkan, berarti sama dengan Yudas. Kan kira-kira seperti itu. Betul? Ya, terus. Nah, pertanyaan itu bisa saya balik kepada kamu. Ketika Muhammad diracun dan akibat Muhammad diracun itu dia mati syahid. Pertanyaan saya, kamu bantu Muhammad ngeracunin Muhammad atau mencegah dia supaya Muhammad tidak diracun? Mencegah dia. Berarti kamu menghalang-halangi Muhammad mati syahid kan? Walaupun dia gini Bang. Berarti kamu menghalang-halangi Muhammad mati syahid. Walaupun dia nggak mati syahid. Kamu melawan Muhammad, menghalangi kehendak Allah ini kamu. Kehendak. Oh gini, saya tanya aja. Muhammad diracun itu oleh wanita Yahudi, itu kehendak Allah bukan? Iblis. Tapi gara-gara kehendak iblis Muhammad mati syahid loh. Walaupun dia nggak mati syahid Bang, dia tetap. Nggak, jangan walaupun, kita jangan bicara pengandaian lagi. Akibat Muhammad diracun, dia mati syahid masuk surga, betul? Betul. Berarti iblis berjasa membuat Muhammad masuk surga. Iblis. Walaupun dia nggak mati syahid, Bang. Ya, pertanyaan Anda itu sebenarnya gini, saya cuma mau balik pola pikir kamu gitu loh. Pola pikir kamu yang kamu dapat dari Donditan itu saya balikin ke kamu. Oke, gini. Ketika kamu mempertanyakan kekristenan, apakah iblis berjasa dalam hal penyaliban itu? Tidak berjasa. Kenapa tidak Sejak berjasa, kapan Bang? iblis berjasa? Seperti itu pula perempuan Yahudi yang menyalib, meracun Muhammad, dia tidak berjasa untuk membuat Muhammad mati syahid. Yang membuat Muhammad mati syahid itu adalah karena dia berdakwah tentang agama Islam. Itu pandangan yang benar dalam agama Islam, betul? Iya, betul. Iya, sedangkan Gini, yang Bang. menyalib, meracun Muhammad itu adalah kejahatan dia. Iya, betul, kejahatan dia. Walaupun orang berbuat jahat kepada Muhammad, tetap Muhammad mati syahid. Tetap dalam pandangan Allah dia menang. Walaupun di dalam pikirannya orang yang meracunnya, dia kalah karena telah membunuh Muhammad. Nah, saya ingin supaya kita saling memahami, saling mengerti. Makanya saya bilang kalau ada Muslim bahas Kristen, saya mau coba putar balik pikiran dia itu. Kehantam ke dia. Bisa nggak kira-kira dia? Gitu loh. Gini Bang. Dalam kematian Nabi Muhammad, dia nggak nembus dosa kami Bang. Sementara Yesus yang disalib itu. Oke, ada nggak istilah gitu, wasilah dalam agama kalian? Anda tahu wasilah nggak? Enggak.
Ketika ada seorang muslim di dalam pengadilan Allah, ditimbang dosanya, sama. Ya betul. Pahala dan dosanya sama. Ini saya masih SMP. Guru agama saya itu saya masih ingat namanya Pak Adnan. Ya, terus. Ya, saya SMP, saya duduk di situ. Saya Kristen sendirian. Teman-teman saya muslim semua. Teman-teman saya itu nanya, "Pak, bagaimana kalau pahala dan amalnya sama, pahala dan kejahatannya sama?" Itulah yang disebut dengan wasilah. Jadi Muhammad membenarkan orang tersebut atau syafaat dari Muhammad atau Allah memandang Muhammad. Karena Muhammad maka orang tersebut dimasukkan ke dalam surga. Paham nggak Anda? Itu yang disebut dengan wasilah. Oke. Jadi karena kebenaran Muhammad, karena kesolehan Muhammad, karena Muhammad dipandang oleh Allah, maka orang tersebut demi Muhammad dimasukkan ke dalam surga oleh Allah. Nah, kalau Anda paham dengan istilah-istilah seperti itu, sebenarnya di dalam kekristenan itu begini, karena ketaatan Yesus, karena kesolehan Yesus, karena kebenaran Yesus, maka kami yang percaya kepada Dia itu dibenarkan. Makanya ibarat kata, kalau kita masuk ke pengadilan, Yesus ada di depan, kami di belakangnya. Ya betul. Makanya penyaliban itu seperti itu, Bang. Segala tuntutan ketaatan, tuntutan kesolehan, kekudusan, hidup benar, tidak bercacat celah, itu hanya digapai oleh Yesus. Makanya oleh satu pelanggaran manusia, yaitu Adam yang pertama, maka semua manusia menjadi berbuat dosa. Semua manusia mendapat hukuman. Nah, keadilan Tuhan adalah karena kebenaran satu orang pula, yaitu Adam yang kedua. Yesus itu adalah Adam yang kedua. Maka semua manusia mendapatkan penebusan. Itu penebusan itu begitu. Jadi kami ini dibayar bukan dengan emas, bukan dengan perak, tetapi dibayar dengan darah yang tertumpah di atas kayu salib. Makanya ketika kami memandang kepada Dia yang tertikam, kami sembuh. Itu maksudnya. Karena Dia, Yesus, sudah melakukannya untuk saya. Dia sudah melakukan ketaatan kepada Bapa itu untuk saya, begitu. Jadi ketika kami ini percaya kepada Yesus, kami kepunyaannya, kami miliknya Yesus. Ketika kami miliknya Yesus, kami melakukan apa yang Yesus suruh. Jadi nggak mungkin ketika kami milik Yesus, punyanya Yesus, kami maling, korupsi, bersaksi dusta. Kami nggak mau seperti itu karena kami kepunyaan Yesus. Barang siapa milik Kristus, maka dirinya, tubuhnya bukan punya dia lagi, tetapi punyanya Kristus. Maka dari situ dia harus hidup meneladani Yesus. Kita nggak bisa sempurna, Bang. Jatuh terus kita dalam dosa. Tetapi Yesus yang membenarkan kami. Itu maksudnya, Bang. Berarti sebelum penebusan itu, kalau misalnya ada orang Kristen yang meninggal, masuk surga nggak itu, Bang? Baik, sebelum penebusan, sebelum Yesus turun ke dunia, bagaimana dengan orang-orang Kristen? Pertanyaan orang Kristen belum ada. Sebelum penebusan? Sebelum penebusan, mereka percaya kepada Sang Firman, Bang. Sang Firman? Iya, Sang Firman itu adalah Yesus. Jadi yang didengar oleh orang-orang sebelum Yesus lahir itu adalah firman. Firman Tuhan, jangan mencuri, jangan berzina, jangan bersaksi dusta tentang samamu. Ketika dia taat sama Sang Firman itu, maka dia akan diselamatkan. Masuk surga? Yesus itu adalah Sang Firman sebelum dia datang ke dunia. Dia adalah terang itu. Dia adalah hikmat Tuhan itu. Kalau ini gue pernah nonton nih, Bang. Nuzul real menjadi manusia datang ke dunia. Kalau ini gue pernah nonton di Donditan ya, Bang, yang soal ini. Jangan Donditan, Bang. Donditan dia nggak gini. Saya tantang Donditan tuh diskusi dengan saya, itu lari terus itu sama saya itu.
Itu Soalnya kerjanya dia lari terus dari saya itu. Soalnya dia nggak Dari pernah zaman dulu Don Ditan itu kerjanya tukang lari dari Edis. Itu kerjaan dia itu. Mana berani dia diskusi dengan saya. Ngiprit itu tukang lari itu dari saya itu. Gini bang, gue pernah lihat di ini ya bang, di Donitan. Ya. Yesus pernah puasa nggak bang? Udah lari ke sana, lari ke sini Anda ini bang. Ya gini kan. Tenang. Kan judulnya tenang, tanya jawab. Tenang. Bisakah kita membahas satu isu sampai isu itu kelar? Oke. Tadi kan Anda bertanya kepada saya, lantas bagaimana kalau orang Kristen tapi dia membunuh? Pertanyaannya begini, pengertian Kristen itu apa sih? Kristen itu artinya pengikut Kristus. Tadi kan sudah saya bilang bang, orang yang sudah menjadi milik Yesus, maka dirinya bukan kepunyaan dia lagi, tetapi kepunyaan Kristus. Barang siapa menjadi milik kepunyaan Kristus, maka dia melakukan apa yang Yesus perintahkan. Bagaimana mungkin seorang Kristen tetapi dia membunuh? Tapi kan sering terjadi bang. Ya, makanya begini bang. Makanya di dalam kekristenan itu ada yang namanya Kristen KTP. Ada yang namanya Kristen yang ya walaupun gini ya, tidak selamanya mengikuti Yesus itu lepas dari dosa. Artinya tetap saja ada luput, tetap saja ada yang namanya jatuh bangun. Seperti kata Yesus, roh memang penurut, tetapi tubuh ini lemah. Kadang-kadang kita mengikuti emosi kita, hawa nafsu kita. Sehingga kita lost control, lepas kendali, kemudian kita mencelakai orang misalnya. Tetapi makanya harus ada pertobatan. Pertobatan. Contohnya? Ya contoh kalau ada orang Kristen, misalnya nih. Ya. Karena dia menuruti emosinya, karena dia menuruti hawa nafsunya sehingga dia lupa bahwa dia adalah kepunyaan Kristus. Jadi dia melakukan kehendak setan bukan kehendak Kristus, maka dia harus bertobat. Bertobatnya gimana, Bang? Bertobat itu maksudnya menyesali diri kemudian tidak mengulangi lagi. Gitu doang, Bang. Iyalah, memang kayak Islam harus begini-begini, cuci-cuci kayak ini, hidung-hidung, terus kirim batu di Arab. Ya enggak, makanya jadi orang Islam ruwet. Simple kan? Kami nggak perlu begini-begini. Oke, gini. Nggak ada gunanya itu bagi kami. Oke, gini. Kalau misalnya nih, gue bunuh Bang Edis, terus gue tobat. Tobatnya gimana? Minta ampun. Bertaubat itu kita pertama-tama dulu definisi taubat. Apa sih taubat itu? Taubat itu kan menyesali. Betul. Oke, menyesali. Oke, supaya kita tidak melakukan perbuatan itu lagi. Ya, terus. Nah, makanya kalau orang sudah bertobat dan menjadi milik Yesus, menerima Yesus, maka dosa dan pelanggarannya itu tidak diperhitungkan. Kalau diulangi lagi, Bang? Ya berarti bohong, namanya bertobat. Anda tahu bertobat nggak? Oke, tahu. Oke, apa pengertian bertobat? Bertobat itu menyesali perbuatan. Oke, kalau menyesali perbuatan, contoh. Anda lihat HP, ambil. Ya kan? Ya betul. Maling, bertobat saya, bertobat. Besok lihat HP lagi, ambil lagi. Berarti itu bertobat atau enggak? Ya enggak. Iya gimana namanya bukan tobat. Tapi sering gitu, Bang. Iya, makanya itu bukan yang dimaksud dengan tobat. Makanya Tuhan tidak membiarkannya dipermainkan. Makanya kalau bertobat sungguh-sungguh, itu dia tidak akan mengulangi lagi, menyesalinya. Ngomong doang gitu, Bang? Iya, justru itu yang ngomong doang itu, gitu. Yang bertobat tapi diulang-ulang terus. Oke, misalnya gini nih. Gue bunuh Bang Edis. Terus gue bilang, habis bunuh nih, gue bilang, gue menyesali, nggak diulangi lagi. Ke gereja nggak itu, Bang? Atau di rumah aja? Ke gereja nggak?
Susah ini. Bang, gini. Jadi gini ya, ada perbedaan-perbedaan atau ada paham-paham Islam yang Anda masukkan ke Kristen. Ini makin malam makin seru ini diskusi kita ini. Udah 11:30. Gini Bang. Begini. Ya oke, saya kan nggak ngerti. Terus saya tanya aja. Ketika Anda memasukkan pikiran-pikiran Islam ke Kristen, itu obrolan kita semakin nggak nyambung. Karena ke gereja itu merupakan sebuah dalam Kristen itu merupakan sebuah persekutuan dengan orang-orang yang beriman. Supaya apa? Supaya kita itu tidak jatuh dalam dosa. Seperti bara api. Kalau bara api itu dipisahkan dari sekumpulan bara api, maka dia cepat mati. Tapi kalau dia ngumpul dengan sesama bara api, maka dia nyalanya bisa lama. Nah, sebenarnya persekutuan atau gereja itu asal muasalnya itu bersekutu. Itu pengertiannya adalah untuk membangun iman supaya jangan menjauhkan diri dari sesama orang beriman, supaya iman kita itu terus berkobar. Supaya kita saling menguatkan. Jadi bukan paham Islam yang harus datang ke masjid. Kalau nggak datang ke masjid nanti Allah murka, tidak dapat pahala, kewajiban. Boleh, supaya bukan begitu, Bang. Islam boleh, kalau mau sholat di rumah boleh. Oke lah ya, mungkin Anda belajar dulu lah ya. Nanti Anda belajar dulu, tapi nggak apa-apa. Memang Anda mewakili Islam, Bang. Nggak apa-apa. Saya kan bertanya Anda mewakili Islam karena memang begini. Karena memang banyak Islam yang tidak memahami konsep di dalam kekristenan. Kemudian ingin... Makanya karena begini, Bang. Saya cari tahu kan, Bang. Saya belajar. Ya, baik, lebih bagus Anda cari tahu. Jadi contohnya seperti itu ya. Kalau dalam agama Islam, ibadah harus 5 kali sehari. Orang Kristen ibadahnya seminggu sekali. Kan itu betul? Betul. Dan banyak orang-orang Kristen yang terpengaruh dengan itu. Orang Kristen mengatakan ibadahnya seminggu sekali. Orang Islam mengatakan ibadahnya 5 kali sehari. 2 orang yang mengatakan itu dua-duanya tidak mengerti Islam dan tidak mengerti Kristen. Ibadah itu apa sih? Ibadah itu diambil dari kata dasar a'budu, ya'budu, abdi, hamba. Penghambaan diri itu bukan seminggu sekali. Penghambaan diri itu 24 jam sehari. Bagaimana kita menghambakan diri cuma seminggu sekali? Berarti hari Senin kita tidak menghambakan diri kepada Yesus. Berarti hari Senin kita Selasa tidak menghambakan diri. Nah, inilah ketika pengertian-pengertian itu sudah salah dipahami orang. Makanya saya bilang, Bang, ketika 2 orang awam debat agama, dua-duanya menimbulkan satu kesimpulan botol bin Bahlul. Akhirnya kesimpulannya begitu. Orang Islam ibadah 5 kali sehari. Orang Kristen ibadah 1 minggu sekali. Makanya tadi Anda bilang, setelah membunuh bertobat lalu ibadah enggak? Datang ke gereja enggak? Pertanyaannya sudah salah, Bang. Dan banyak orang, bahkan pendeta-pendeta Kristen, gembala-gembalanya juga enggak ngerti. Ibadah juga enggak ngerti. Apa itu ibadah enggak ngerti. Tanyain. Apa ibadah itu? Mumet nanti juga nggak ngerti. Banyak, tapi saya bilang tidak semua. Banyak yang tidak mengerti. Orang memahami ibadah sebagai satu kegiatan pergi ke rumah ibadah. Contoh, apa ibadah itu? Orang Kristen memahaminya pergi ke gereja, genjreng-genjreng, pukul drum, angkat tangan. Itu ibadah yang dimengerti oleh orang-orang awam. Padahal bukan itu pengertian ibadah yang sesungguhnya. Gitu. Oke. Boleh nanya lagi nggak, Bang? Sudah malam, Bang. Oh, oke. Tapi
Tapi orangnya Anda ini jujur. Ya, jujur, dan saya pengen Anda sedikit memperdalam supaya diskusi kita itu lebih mengena. Begitu. Oke. Saya kan nggak ngerti, Bang. Makanya jadi kalau saya Anda tanya sama Ustadz, ini kalau Ustadz betulan, ibadahnya orang Islam itu juga seperti itu. Dari bangun pagi ke bangun pagi lagi. Karena ada ayat di dalam Al-Quran yang mengatakan, tidaklah kami ciptakan jin dan manusia illa liya'budu, kecuali untuk beribadah kepadaku. Gitu, Bang. Oke. Jadi saya rasa itu saja dulu ya. Besok kita lanjut kembali ya. Ini udah mau jam 12 malam dan orang-orang kayaknya sudah banyak tidur. Oke, Bang. Thank you, Bang. Gitu ya. Oke. Terima kasih sama-sama, Bang ya. Jadi ingat nih, Bang ya. Tanya jawab Islam Kristen. Islam bertanya, Kristen menjawab. Ingat, Bang, kalau Kristen menjawab, Islam lapor polisi. Enggak, saya enggak gitu, Bang. Saya enggak gitu, Bang. Bagus. Ya, Anda bagus, Anda. Kalau di Islam kan saya pegang gini, Bang. Untukmu agamamu, untukku agamaku gitu. Ya. Oke, begitu ya? Oke. Baik. Sebentar ya. Semoga penjelasan saya itu sedikit banyaknya memberikan pengertian kepada Anda tentang apa yang sesungguhnya orang Kristen imani, apa yang sesungguhnya orang Kristen percayai. Karena banyak orang menyerang kekristenan, bukan kekristenan yang diserang, tetapi sesuatu yang sesungguhnya tidak dipercayai oleh orang Kristen itu sendiri. Itu yang diserang. Itu yang kita sebut di dalam sebuah dalam dunia pendidikan sebagai argumentum strawman argumen. Apa strawman argumen itu? Adalah argumen yang menyerang sesuatu tapi bukan sesuatu yang dipercayai oleh lawan bicaranya itu. Seperti itu ya. Oke. Bapak Ibu, kita sudah dengar debat ini dan mari kita merenungkan firman Tuhan dan menyimak firman Tuhan dengan baik. Semoga firman Tuhan yang senantiasa memberkati, menguatkan kita. Mari kita merenungkan firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-30. Begini bunyi firman Tuhan. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh bumi, seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain,
apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Khotbah Petrus. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9, tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikian firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan terunan-terunanmu akan mendapat penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan tanda-tanda di bawah bumi, darah dan api dan gumpulan-gumpulan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah, sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini yang aku maksudkan, ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepada kamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu. Seperti yang kamu tahu, Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan Dia dengan melepaskan Dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin Ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab Daud berkata tentang Dia, "Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorai, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapan-Mu." Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikuburkan, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi, dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Ayat 1, karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias, ketika ia mengatakan bahwa Dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati, dan bahkan dagingnya tidak mengalami kebinasaan. 32, Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Bapak Ibu Saudara, kita sudah dengar bagaimana Kristus yang dikatakan di dalam Alkitab, di dalam Kisah Para Rasul yang sudah kita baca, bahwa Yesus benar-benar mati dan bangkit, dan Dia hidup dan diangkat ke surga, dan Dia naik ke surga. Hal ini membuktikan bahwa Yesus adalah benar-benar menyelamatkan manusia yang berdosa, di mana Yesus sudah
menolong dan menebus kita dari dosa kita melalui kematian dan kebangkitannya. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, jangan ragu untuk percaya Yesus, karena Dia jalan dan kebenaran itu. Barang siapa mengakui Dia di hadapan manusia, maka Allah sendiri atau Yesus sendiri mengakui dia yang percaya itu di hadapan Allah. Mari Bapak Ibu, kita menerima dan mengakui Yesus adalah Dia yang berkuasa di dunia dan di akhirat. Dia yang menghakimi manusia. Maka dari itu kita senantiasa menjadi berkat untuk orang-orang di sekeliling kita. Meskipun banyak tantangan, meskipun banyak penderitaan, tetapi Yesus tetap Yesus. Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita yang menolong, yang memberkati, dan yang menuntun kehidupan kita. Ya, bagi Bapak Ibu, biarlah video ini dan juga renungan ini memberkati, menguatkan iman kita. Tuhan Yesus memberkati. Dan jangan lupa terus mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, komen, dan share. Tuhan Yesus memberkati kita semua.